Terhalang sedikit sama bunga yang cantik ini. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat datang di ibadah pemberkatan nikah kudus dari Fellow Ray Chencung dan Jessica Alfreda. Hari ini hari yang cerah. Hari Sabtu 23 September 2023. Hari yang sama-sama kita nanti-nantikan. Kita akan hadir menjadi saksi dari perjanjian nikah yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Sebelum kita memulai ibadah ini, dengan segala kerendahan hati saya memohon untuk Bapak Ibu Saudara boleh memindahkan handphonenya ke mode silent supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilayani oleh Jakarta Praise Community Church dan akan dipimpin oleh Pastor Roy Sujanto. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang menyaksikan melalui online. Mari kita siapkan hati kita sebelum ibadah pemberkatan nikah kudus ini kita mulai. Saya undang kita untuk boleh sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami sembah, kami kenal Engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu dari surgamu yang mulia, dari tahtamu yang kudus, Kau melihat ke tempat ini Tuhan, lantai 8 di gedung Swiss Hotel, Peak, Jakarta Utara. Kami bawa hidup, kami bawa ucapan syukur. Hanya satu kata, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Siang sore hari ini boleh ada, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Kau jadikan baik siang hari ini. Kami serahkan ibadah pemberkatan nikah kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Baiklah, kita saat ini akan menyaksikan prosesi masuk dari keluarga dan kedua mempelai. Tentu saja iring-iringan keluarga yang pertama. Kita awali dengan kehadiran orang tua dari mempelai pria. Mari kita berikan sambutan yang hangat dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah Bapak Ricky dan Ibu Chu Fui Shan. Merupakan hari bahagia untuk Papa dan Mama dari Fellow. Selanjutnya saya menyambut saudara kandung dari mempelai pria. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Adik dari Fellow, Bapak Andi dan Ibu Jocelyn beserta anak mereka Lukas. Berikutnya kita akan menyambut ibu dari mempelai wanita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Mama dari Jessica, Ibu Rita Samsudin. Selanjutnya kita menyambut saudara kandung dari mempelai wanita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah adik dari Jessica, Tania Alfreda Tanadi dan Grevans Miguel Alfredo Tanadi. Baiklah, kali ini kita akan menyambut pria paling berbahagia di dunia siang sore hari ini. Mari arahkan pandangan kita ke belakang. Inilah mempelai pria kita, Fellow Ray Chencung. Luar biasa, tampan sekali Fellow siang hari ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Fellow. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk saya mengundang saudara boleh bangkit berdiri. Mari
arahkan pandangan kita, boleh mengeluarkan handphone saudara untuk mengabadikan momen paling berharga. Inilah ratu kita siang sore hari ini, sang mempelai wanita didampingi oleh Papa tercinta. Inilah Jessica Alfreda dan Bapak Herman Tanadi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Pero habis senyaran Jessica sama Pero, semoga Pero bisa hidup dengan bahagia bersama Jessica dan Pero bisa mendidik Jessica supaya baik-baik bisa menjaga Jessica ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, momen yang haru sekaligus juga bahagia. Papa Jessica menyerahkan Jessica kepada Velo mulai hari ini. Jemaat, boleh saya persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu penuangan pasir. Dengan hormat saya mengundang kedua mama dari kedua mempelai, Ibu Chu Fuishan dan Ibu Rita Samsudin, untuk boleh maju ke depan untuk menuangkan pasir di tempat yang sudah disediakan. Silakan Tante. Pouring sand for the blessings of the marriage. Menuangkan pasir di altar merupakan bagian atau lambang dari keberadaan dari dua keluarga yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Di tengah cuaca yang baik, walaupun angin cukup kencang, penuangan pasir sudah selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Mama. Baiklah saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Kami mau mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Pada kertas liturgi sudah tersedia lirik lagunya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Oh, ajarku berserah
kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Katakan, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Mari angkat suaramu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, kami akui Tuhan, masa depan di tangan-Mu. Oh Yesus, Yesus Kau besar. Sama-sama katakan dengan saya, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, selama ku hidup, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan. Oh Yesus, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, kami tak takut, Kau besertaku. Oh, Yesus, sama-sama katakan dengan saya, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku
tak takut, ku tak takut, karena kau besertaku. Oh, kami akui, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, ku tak takut, karena kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Mari saya undang bangkit berdiri. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa, surga bumi pun menyembah Engkau. Engkaulah yang berdaulat Tuhan, Engkau yang berdaulat selamanya. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan, hari yang telah Kau jadikan, hari yang indah, dengan cuaca yang indah. Kami percaya bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja dan Tuhan di atas kehidupan kami, terutama atas kehidupan Velo dan Jessica yang sebentar lagi akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu dan firman-Mu Tuhan hari ini yang menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah pemberkatan pernikahan pada siang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian silakan duduk. Shalom, selamat siang, sore. Salam damai sejahtera bagi semuanya. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 23 September 2023. Saya mau ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah diundang untuk menjadi saksi daripada pemberkatan pernikahan antara mempelai pria saudara Velo Ray Jancung, putra daripada Bapak Rikisha Laski dan Ibu Chu Fui Sian. Dengan mempelai wanita Jessica Alfreda, putri daripada Bapak Herman Tanadi dan Ibu Rita Samsudin. Hari ini firman yang saya mau sampaikan bukan saja untuk kedua mempelai, saya berharap, tetapi juga untuk kita semua, baik yang sudah menikah lama, baik yang sebentar lagi akan menikah, ataupun sangat berharap untuk menikah suatu saat. Ada amin? Amin, oke.
Yang sudah menikah lama juga ya, sama-sama. Oke. Nah, sebelum saya memulai, saya mau bertanya dulu kepada Velo dan Jessica. Pastor Jeffrey selalu mengatakan bahwa pernikahan itu seperti membeli tiket satu arah. Setelah pergi, tidak ada tiket pulang. Bisa dipahami yang dimaksud? Kalau sudah tahu, sudah mengerti, apakah tetap mau melakukan perjalanan ini? Tetap mau? Oke, saya berharap semuanya yang hadir di tempat ini sebagai saksi, saya berharap bukan cuma saksi yang pasif, ya, tetapi saksi yang aktif. Bantu saya untuk melihat mereka, mempertanggungjawabkan mereka. Tadi baru saja kalau tidak mendengar suara mereka, dari belakang itu mereka mengangguk. Tandanya, ya, mereka tetap mau maju. Ya, mereka tidak ada yang menggelengkan kepala. Oke. Supaya nanti suatu saat kalau nanti kita saksikan mereka berdua bertukar janji, saya berharap semua saksi di tempat ini, kalau suatu saat nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian melihat mereka saling memperlakukan satu sama lain tidak sesuai dengan janjinya mereka, tolong bantu ingatkan, tolong bantu tegur, bantu pertanggungjawabkan. Semua bersedia saksi? Yes? Semua bersedia? Oke, semuanya bersedia. Terima kasih semua, termasuk saya juga, ya berarti nanti setiap kali kapan saja ke gereja bisa tegur sapa, ya saya akan cek juga bagaimana kondisi kalian. Oke, nah kalau kalian tetap mau berlangkah maju, kalau begitu izinkan saya menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menyaksikan mereka berdua bertukar janji. Oke, sebelum kita mulai, saya mau bertanya satu pertanyaan. What's the big deal with marriage? Apa sih pernikahan kenapa dibesar-besarkan? Kenapa sampai repot-repot seperti ini? Ini kan tidak murah ya. Semua dekor ini, persiapan, macam-macam. Ya, gaun, banyak yang harus ikut repot ya dan sebagainya. Banyak yang harus datang ke tempat ini, banyak yang melewati macam-macam rintangan, datang hanya untuk menyaksikan 2 orang anak Tuhan menjadi satu dalam pernikahan. Kenapa ini sesuatu hal yang kita besar-besarkan? Kenapa harus sampai disaksikan oleh begitu banyak orang? Kalau kita melihat firman Tuhan itu dimulai dengan pernikahan. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu tidak baik sendirian, tetapi akan dijadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Ya, lalu diakhiri di Wahyu 21 diakhiri dengan pernikahan yang kudus antara Kristus dengan jemaatnya, antara Kristus dengan gerejanya. So pernikahan memiliki tempat yang sangat khusus, merupakan suatu rancangan dari Tuhan yang Tuhan sudah siapkan jauh sebelum mendirikan gereja, jauh sebelum mendirikan perusahaan apapun. Yang pertama kali didirikan, institusi yang paling kecil dan paling penting yang Tuhan dirikan adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang perempuan. Kita akan sama-sama melihat ya kenapa pernikahan begitu luar biasanya, begitu penting di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu, makanya hari ini kita ada di sini. Oke, dan kita sebagai manusia, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita semua sebagai gambar dan rupa Allah, artinya kita semua sebagai duta, sebagai wakil daripada Allah sendiri. Untuk mengelola bumi, menguasai bumi, menguasai semua yang ada, beranak cucu, mengisi bumi. Ini adalah suatu perintah yang Tuhan berikan. Perintah pertama yang Tuhan berikan kepada laki-laki dan perempuan yang diciptakan. Mereka memiliki suatu tanggung jawab, mewakili Tuhan untuk memimpin, menguasai bumi, mengelola yang ada di bumi. Semua yang telah diciptakan, semuanya diberikan kepada manusia untuk dikelola. Nah, di dalam pernikahan ini, kita semua sebagai wakilnya Tuhan. Kenapa penting sekali? Ya, bedanya apa anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengakui Tuhan? Dalam sama-sama menikah juga. Tetapi anak-anak Tuhan yang menikah itu mewakili Tuhan kepada dunia.
Firman Tuhan di Efesus 5 ayat 32 mengatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Inilah tujuan daripada pernikahan untuk setiap orang yang percaya. Yaitu untuk mencerminkan melalui pernikahan kalian, pernikahan Velo dan Jessica. Kalian menjadi cerminan kemuliaan Tuhan, cerminan daripada hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itulah tanggung jawab kalian sebagai wakil Allah, wakil kerajaan Allah di bumi. Dan dengan cara inilah kalian bisa mengambil bagian untuk mengekspansi kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Sebelum itu tetapi ada beberapa prinsip yang saya mau bagikan untuk menjalani pernikahan. Karena pernikahan itu tidak mudah, butuh usaha. Yang sudah lama menikah ada amen. Oke, saya hampir dengar aduh, tapi nggak jadi. Tahan diri, cukup luar biasa, bisa menahan diri, ya. Oke, butuh usaha, butuh effort. Tetapi saya pernah mendengar seorang konselor pernikahan, suatu patah yang sangat bagus sekali. Dia bilang, sebetulnya pernikahan itu adalah suatu wadah yang Tuhan sudah siapkan untuk bisa terjadi pemulihan yang luar biasa. Karena apapun latar belakang kita sebelum kita memasuki pernikahan, di dalam pernikahan kita bisa sama Tuhan, kita bisa dipulihkan melalui pernikahan. Di dalam pernikahan kita bisa diproses. Nanti sama juga halnya untuk Velo dan Jessica, waktu kalian memasuki pernikahan ini, mungkin tahun-tahun awal masih honeymoon period katanya, ya, masih asik aja, semuanya masih dimaafkan. Makin lama makin sulit gitu kan, makin dibentuk, makin diproses. Ya, dan di pernikahan yang membuat sulit itu adalah karena di hadapan, di luar pernikahan, maksudnya di waktu kita tidak di luar hubungan yang bukan pernikahan, itu kita bisa menutup-nutupi. Orang lain tidak perlu tahu apa yang terjadi. Tetapi di dalam pernikahan sangat sulit sekali kalau kalian saling menutupi. Pasangan kalian akan merasakan bahwa salah satunya itu tidak memberikan segala-galanya gitu kan. Ada yang sesuatu yang ditahan. Ada wajah, ada topeng yang dipakai. Tetapi dalam pernikahan itu tidak ada pretense, ya, tidak bisa menipu-nipu, tidak bisa berpura-pura. Semuanya akan ketahuan. Ya, ada suatu sekali ada seseorang waktu berkhotbah, dia bilang semua orang telah berdosa. Lalu ada satu orang dia angkat tangan, dia bilang, saya tidak setuju pastor. Dia bilang, saya selama ini telah melakukan yang baik. Saya tidak pernah berdosa. Ya, lalu dia aduh gitu, karena istrinya di sebelah mencubit. Artinya istrinya tahu, enggak, kamu banyak dosanya gitu kan. Jangan ngaku-ngaku. Ya itulah dalam pernikahan semuanya akan terbongkar. Semuanya akan, yang tadinya tersembunyi akan kelihatan. Tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Makanya untuk sebagian orang itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Insecurity semua harus dibukakan. Tetapi itu padahal suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk terjadi pemulihan. Yang selama ini tidak bisa dipulihkan karena ditutup-tutupi. Bahkan sama orang tua pun tidak mau terbuka. Atau bahkan orang tua pun menjadi sumber traumanya mereka. Tetapi di dalam pernikahan ini, hubungan pernikahan yang kudus ini, kalian memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Amin. Ya, oleh sebab itu saya senang sekali dengan pepatah itu. Saya berharap kalian berdua juga bisa memegang pernikahan adalah tempat untuk pemulihan terjadi. Kalau sakit, kalau ada rasa sakit, rasa insecure, rasa takut, ya karena kalian sedang membukakan segalanya kepada seseorang. Ya, seorang pasangan yang saya harap kalian bisa menjalani kehidupan ini sampai akhir. Dan dengan jalannya waktu, kalian juga semakin sehat. Hubungan kalian juga semakin dekat. Karena kalian semakin terbuka satu sama lain, bisa saling mempercayai satu sama lain. Ya, dan hubungan kepercayaan ini tidak dirusak. Tetap diusahakan untuk terus dibangun, dipupuki terus, ya, supaya terus menjadi semakin hari semakin harum. Amin. Oke, Velo dan Jessica. Untuk itu saya mau membagikan 3 prinsip saja. Pertama, yaitu
pernikahan kalian harus berpusat pada Kristus. Di Efesus 5 juga sama mengatakan, ya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ini ayat 21. Di dalam takut akan Kristus. Kalian berdua sama-sama takut akan Kristus, maka Kristus jadilah pusat pernikahan kalian berdua. Sama seperti sebuah triangle, segitiga. Kristus ada di atas, suami dan istri ada di kanan dan kiri daripada segitiga itu. Ketika kalian semakin mendekat kepada Kristus, hubungan kalian juga semakin dekat. Tetapi semakin kalian menjauh daripada Kristus, hubungan kalian pun juga semakin jauh. Ya, jadi tidak ada itu yang namanya, udah deh, suami saya susah diomongin, udahlah, susah untuk berubah. Ya, istri saya susah untuk berubah. Terus sama-sama fokus pada, saya fokus sama mencari Tuhan saja. Kesannya mulia gitu ya, rohani sekali ya. Sibukkan diri dengan pelayanan. Dikit-dikit baca firman Tuhan dan doa, ya, ada tempatnya. Tetapi itu dipakai untuk melarikan diri supaya tidak perlu berhubungan, tidak perlu berkomunikasi dengan pasangan. Alasannya mencari Tuhan. Tetapi kalau mencari Tuhan, benar-benar mencari Tuhan, mestinya hubungan kalian berdua semakin dekat, bukan semakin jauh. Pasangan jangan sampai merasa, ya udah sana, ya, you cheating on me with God gitu kan? Selingkuhlah sana dengan Tuhan begitu. Enggak, tetapi Tuhan menjadi pusat bagi kalian berdua. Sama-sama mencari Tuhan, sama-sama semakin dekat. Amen. Dan kedua, untuk pernikahan, seringkali orang waktu datang konseling pernikahan, konseling masalah, itu selalu yang dikedepankan bagi mereka adalah perasaan. Saya udah gak merasakan lagi, Pastor. Kita udah gak seperti dulu lagi waktu pacaran. No more feeling. Gue udah gak ngerasain apa-apa lagi. Sejak kapan pernikahan itu adalah tentang perasaan? Kalau masih dikit-dikit perasaan, artinya masih anak kecil. Karena anak kecil kan seperti itu. Ya kan? Dia pengen apa, melakukan apa. Gak boleh marah, ngambek. Tetapi orang dewasa, dia komit. Orang tua kalian waktu membesarkan kalian sampai sebesar ini, itu butuh komitmen, bukan perasaan. Kalau perasaan, bisa jadi hari ini gak ada di sini gitu kan. Gak tahu dibuang di mana gitu. Ya kan, betul ya. Saya berharap ini tidak menyinggung, tapi mereka dengan senang hati berkomitmen untuk membesarkan kalian sampai tadi bisa dilepaskan dengan baik. Ya, oke, dan itu butuh komitmen. Membangun hubungan apapun yang sehat itu butuh komitmen. Untuk pernikahan juga sama, komitmen. Makanya hari ini kalian berdua akan bertukar janji, itu bertukar komitmen, saling menyampaikan komitmen untuk setia. Bukan, saya berharap nanti di janjinya kalian itu tidak ada syarat kalau I feel like it. Saya akan menjaga engkau, saya akan setia kepada engkau if I feel like it. Tetapi hidup mati saya akan tetap setia, begitu kan? Gampang diucapkan, dijalankannya itu butuh usaha. Ya, butuh proses. Right? Dan saya di sini juga mau sampaikan supaya komitmen lebih mudah untuk dijalankan. Ekspektasi, saya mau ajak kalian berdua untuk mengatur ekspektasi. Jangan mengharapkan pasangan itu waktu memasuki pernikahan mereka menjadi pasangan yang sempurna. Kamu kok tidak seperti ayah saya sih? Dia sangat memperhatikan, ini dia lindungin, ini dia siapkan, dia atur dengan baik semuanya. Kerjaannya seperti apa dan sebagainya dibandingkan semua. Istri juga sama gitu ya, dibandingkan dengan orang lain dan sebagainya. Kok kamu tidak seperti itu? Atau punya suatu ekspektasi, kamu mestinya seperti itu. Waktu membuat keputusan yang salah mungkin, nanti fellow membuat keputusan misalnya investasi yang salah, terus disalahkan. Kok kamu begitu sih, parah nih. Bukan husband material gitu ya, sudah nikah baru ngomong kayak gitu. Ya, tetapi di sini yang dikejar itu bukan perfection atau kesempurnaan, tetapi yang dikejar adalah progress, pertumbuhan. Amen. Bukan kesempurnaan tetapi pertumbuhan.
Orang tua kalian itu juga melewati berapa tahun gitu ya, puluh tahun. Dan mereka punya pengalaman itu. Velo dan Jessica saya rasa di sini juga sama-sama belum pengalaman. Sama-sama lagi meraba-raba nih nanti. Tapi kalian akan melakukan yang terbaik yang kalian tahu. Kalau itu pun tidak cukup, tidak apa-apa, kalian bisa belajar. Saling kasih ruang untuk satu sama lain berbuat salah, tetapi it's okay. Yang penting sama-sama habis gini kita bertumbuh, kita jadi lebih baik ke depan. Amen? Ya, itu. Jadi jangan sampai salah ekspektasi. Ekspektasinya adalah bertumbuh bukan sempurna. Ya, dan dengan begitu kalian bisa menjalankan komitmen dengan lebih mudah. Oke, dan ketiga, prinsip ketiga, kalau pertama tadi adalah pusatkan pernikahan kalian kepada Kristus, dan kedua, pentingkan komitmen bukan perasaan. Ya, yang dipegang. Karena kalian orang dewasa itu menjalankan komitmen, tapi anak kecil berdasarkan perasaan. Dikit-dikit perasaan, sudah nggak ada perasaan lagi, tidak mau jalanin. Ngambek gitu ya. Tapi komitmen ya komitmen. Di saat baik dan buruk tetap komitmen. Dan ketiga, perlakukan pernikahan kalian sebagai persembahan kalian kepada Tuhan. Your marriage is your worship. Pernikahan kalian itu adalah persembahan kalian yang paling besar kepada Tuhan. Karena disitulah kalian dapat memancarkan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang sekitar, kepada pasangan-pasangan lain. Bahkan kepada anak-anak kalian, sampai anak-anak cucu kalian. Pada orang-orang sekitar kalian mereka bisa melihat. Dari mana mereka dapat melihat bagaimana jemaat atau bagaimana mereka mestinya tunduk kepada otoritas. Bagaimana anak-anak itu mestinya tunduk kepada otoritas Tuhan. Mereka akan belajar itu dari bagaimana Jessica tunduk kepada Velo. Seperti firman Tuhan katakan. Karena Velo sebagai suami, dia seperti Kristus yang merupakan kepala daripada jemaatnya. Dari situlah mereka akan belajar melihat. Kalau anak-anak tidak bisa tunduk pada otoritas, banyak yang rebel, ya, pembangkang itu karena biasanya tidak pernah dicontohkan bagaimana tunduk otoritas dan baik. Dan bagaimana anak-anak tahu bahwa Tuhan itu sangat besar kasihnya kepada umatnya. Dari bagaimana mereka melihat Velo memperlakukan, mengasihi Jessica. Dari sanalah mereka akan melihat, wow, begitu besarnya kasih Velo kepada Jessica. Itu sebagai satu cerminan, apalagi Tuhan yang tidak ada batas. Tuhan, Kristus, ya, mau mengorbankan dirinya bagi kita semua yang berdosa agar kita tidak perlu menanggung hukuman dosa. Dia yang tanggung, dia yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Sebesar itulah kasihnya. Dan sebagai seorang yang mengasihi jemaatnya, Tuhan Yesus juga yang membasuh, membersihkan jemaatnya. Sehingga pada saat nanti, di saat Kristus kembali lagi, itu jemaatnya itu bersih, bersinar, dan tanpa cacat. Sama juga, begitulah kalian saling merawat satu sama lain. Amen. Dan kalian juga hati-hati, ya, rumput tetangga itu tidak selalu lebih hijau. Bisa dimengerti yang saya maksud? Ya, rumput tetangga tidak lebih hijau. Rumput hijau, di mana rumput hijau itu? Di mana rumput itu dirawat, ya rumput itu hijau. Kalau tidak dirawat, tidak hijau. Bisa jadi rumput kalian lebih hijau daripada rumput tetangga. Karena kalian merawat. Kalau rumput tetangga hijau, itu jadikan pengingat. Oh, berarti saya kurang rawat nih. Ya, tolong dirawat. Amen. Kalian berdua bisa terima itu? Ya, oleh sebab itu dengan ini kalau kalian bisa membangun hubungan pernikahan kalian dengan baik, Tuhan jauh lebih berkenan daripada kalian sukses di dunia kerja, di dunia bisnis, di luar apapun itu kalian boleh sukses waktu pulang tapi semuanya berantakan, tidak ada harmonis, tidak ada damai sejahtera Tuhan di situ. Ya, itu tidak menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan sama sekali. Ya, oleh sebab itu, kalau kalian rela investasi untuk berkembang di luar, investasikanlah juga di pernikahan kalian. Belajar terus tentang pernikahan kalian. Belajar terus tentang pasangan kalian yang terus sama-sama bertumbuh.
Hari demi hari pasangan kalian itu tidak sama dengan yang dulu. Ada sesuatu terus yang baru yang kalian bisa pelajari. Amen. Mungkin ada suatu makanan yang dulunya suka, sekarang udah gak suka lagi. Ya kan? Terus dipelajari. Jangan masih dikasih makanan yang lama. Kirain kamu suka, gara-gara itu terus berantem gitu kan. Karena sudah lagi tidak mempelajari, sudah lagi tidak banyak komunikasi. Tidak lagi banyak bicara. Tidak lagi banyak luangkan waktu. Selalu alasannya apa? Saya sibuk ngurusin anak, saya sibuk ngurusin kerjaan. Kan demi keluarga, ngomongnya selalu begitu. Tetapi kalian tidak pernah investasikan waktu kalian berdua. Ya, oleh sebab itu investasikanlah waktu berdua. Segala sumber daya pun, uang pun juga kalian investasikan kepada pernikahan kalian berdua. Hadiah yang terbesar yang kalian bisa berikan kepada anak-anak kalian adalah hubungan kalian berdua yang sehat. Amen. Oke, kalian berdua siap untuk menjadi cerminan daripada hubungan Kristus dengan jemaat melalui pernikahan kalian? Siap, Velo dan Ray? Velo dan Jessica, sorry, bukan Velo dan Ray, itu satu orang yang sama. Velo dan Jessica. Ya. Oke, kalau begitu saya memohon kalian berdua untuk bangkit berdiri. Saya akan bertanya 3 pertanyaan kepada mempelai pria, lalu 3 pertanyaan kepada mempelai wanita. Dan cukup dijawab dengan, ya, saya berjanji. Oke, siap? Ya. Pertanyaan kepada mempelai pria. Apakah engkau, Velo Ray Chencung, berjanji untuk mengambil Jessica Alfreda sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dengan rela memberikan segala sesuatu yang terbaik dari dirimu, dan rela mengorbankan nyawamu? Apakah jawabmu? Iya, saya bersedia. Apakah engkau berjanji untuk menjadi suami yang selalu setia pada istri sampai akhir? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Saat nanti Tuhan mengaruniakan keturunan, apakah engkau berjanji untuk membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Oke, silakan berikan mikrofon kepada Jessica. Anginnya lumayan kencang ya. Iya. Oke. Pertanyaan kepada mempelai wanita, cukup dijawab dengan, ya, saya berjanji. Apakah engkau, Jessica Alfreda, berjanji untuk menerima Velo Ray Chencung sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, dan bersedia untuk menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji untuk menjadi istri yang selalu setia pada suami sampai akhir? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Saat nanti Tuhan mengaruniakan keturunan, apakah engkau berjanji untuk membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Oke, mari beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian pada kedua mempelai. Saat ini kita akan menyaksikan mereka berdua untuk bertukar janji. Apakah kalian berdua siap? Ya, tolong saling hadap-hadapan saat bertukar janji. Dan saya juga meminta, meskipun ada catatannya, tetapi saat mengucapkan janji juga sambil menatap mata daripada pasangan. Oke? Menatap mata daripada pasangan dan maksudkan setiap kata yang akan engkau ucapkan. Silakan. Hai Beb. Aku nggak pernah menyangka ketengan aku untuk main dating apps akhirnya bawa aku untuk ketemu sama kamu. Dan yang lebih aku nggak nyangka lagi adalah ternyata kamu adalah seorang barista cantik yang bernama Freda yang melayani aku di sebuah coffee shop 10 tahun yang lalu. Yang saat itu dalam hati aku berpikir, wah barista ini cantik dan manis juga ya. Yang akhirnya bikin aku untuk kepoin nama kamu di stroke saat itu, Jessica Alfreda. Sebelum bertemu dengan kamu, aku nggak pernah berpikir bahwa aku akan mengalami sebuah kebetulan seperti ini. Kebetulan yang mungkin hanya 1 banding sekian juta kasus yang menurut aku ini hanya terjadi biasanya di drama-drama. Tapi aku sangat bersyukur Tuhan menulis sebuah cerita yang terbaik untuk kita.
kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita juga tidak bisa memilih saudara kandung kita. Kita juga tidak bisa memilih anak-anak kita kelak. Tapi kita bisa memilih pasangan sebagai satu-satunya anggota keluarga yang bisa kita pilih. Dan saat ini di hadapan Tuhan, gembala, orang tua, saudara, dan semua yang hadir, saya, Fellow Rai Cencung, mengambil engkau, Jessica Alfreda, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Dan saya berjanji akan setia dan mengabdikan diri kepadamu, baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita kelak yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku kepadamu. Untuk saling memiliki dan menjaga, saling menghargai dan menghormati, serta mengasihi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya hingga maut memisahkan kita berdua. Dear fellow, what are some random fun facts about you adalah kalimat perkenalan pertama kita di dating apps. Nggak nyangka 2 tahun kemudian kalimat tersebut akhirnya berubah menjadi Will you marry me? Keingat saat pertama kali ketemu dengan kamu, nggak ada momen first date yang romantis kayak yang biasa aku nonton di drama Korea. Tapi little did I know, after kita pacaran, di balik kenormalan itu ada effort kamu yang luar biasa untuk make it happen. Mulai dari bohong ke mama kamu pas first date demi jemput aku yang rumahnya di Cikarang padahal rumah kamu di Jakpus. Ya gitulah kamu. Semakin lama aku kenal, semakin aku tahu kamu adalah orang yang jauh dari romantis. Selalu berkata-kata apa adanya, enggak ya enggak, iya ya iya. Kamu realistis tapi bikin darah tinggi meningkat drastis. Terkadang. Cuma di balik itu aku tahu ada segudang effort dan kebaikan kamu yang selalu berusaha kamu lakukan untuk hubungan kita. Tepatnya biar aku nggak ngambek. After several failure in my past relationship, ketemu kamu aku sadar kalau cinta itu nggak harus kayak drama Korea, nggak harus penuh bumbu romantis, tapi gimana kita saling mengerti dan memahami sifat kondisi pasangan kita, gimana kita berantem bukan untuk putus tapi memperbaiki dan mengkompromi. Thank you, Vel, for not only being my boyfriend, also as my best friend, enemy, brother, and now my lifetime partners, my husband. Maka dari itu saya, Jessica Alfreda, menerima Fellow Rai Cencung sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala, dan jemaat. Dan saya berjanji akan setia dan mengabdikan diri kepadamu, baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan saya berjanji akan menjadi istri yang baik untuk anak-anak kita kelak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus, untuk saling memiliki dan menjaga, saling menghargai dan menghormati, serta mengasihi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya hingga maut memisahkan kita. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi kedua mempelai. Saat ini kita akan menyaksikan mereka berdua bertukar cincin sebagai tanda daripada pengikat dari janji yang mereka baru saja ucapkan.
Luar biasa Velo dan Jessica yang baru saja bertukar janji dan bertukar cincin. Saya berharap nanti video ini direkam ya, dokumentasi tadi. Supaya setiap kali waktu anniversary kalian berdua ambil waktu untuk melihat ulang ucapan janji yang kalian saling ucapkan. Supaya kalian bisa saling diingatkan atas janji yang kalian ucapkan. Kalian bersedia? Ya, mungkin bisa di renew, ditambahin atau dipertajam lagi, ya. Makin lama makin banyak gitu ya, atau makin lama makin simple, ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya minta kalian berdua untuk berlutut. Kita akan sama-sama doakan Velo dan Jessica. Dan pada saat yang indah ini, saya juga mau mengundang untuk bila ada leader daripada Velo dan Jessica yang hadir di tempat ini untuk bisa turut maju ke depan mendukung dalam doa. Leader daripada Velo dan Jessica sebagai pemimpin mereka di dalam gereja yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan pernikahan mereka berdua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya mau mengundang semuanya untuk mari kita sama-sama berdoa dan mari kita ulurkan tangan kita sebagai lambang kita mendukung mereka dalam doa dan kita memberkati pernikahan mereka berdua. Bapa di surga, kami sudah mendengar kedua anakmu, Velo Ray Chen Chung dan Jessica Alfreda saling bertukar janji di hadapan hamba-Mu, kedua orang tua mereka dan sanak keluarga mereka dan setiap para undangan. Itu sebabnya sekarang dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu, aku tetapkan mereka berdua, Velo dan Jessica, sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan mereka hikmat dan kerendahan hati untuk mengikuti pimpinan-Mu dalam membangun pernikahan ini. Aku berdoa secara khusus untuk Engkau, Velo, kiranya kuasa Tuhan yang akan memampukan Engkau untuk berfungsi sebagai imam, kepala keluarga, suami, dan juga ayah. Pimpinlah keluarga-Mu dalam takut akan Tuhan dan apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan-Mu diberkati oleh Tuhan dan dibuat berhasil. Istrimu dan anak-anakmu akan memanggil diri mereka berbahagia karena adanya Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa secara khusus untuk Jessica, kiranya kekuatan Tuhan sendiri memampukan Engkau untuk berfungsi sebagai seorang istri, penolong, pendidik generasi, dan juga ibu. Hatimu akan menjadi perhiasan yang paling utama sebagai seorang istri, hati yang selalu mencari Tuhan dan berkenan di matanya. Doa-doamu akan menjadi pilar bagi keluarga ini. Suamimu dan anak-anakmu akan memanggil diri mereka berbahagia karena adanya Engkau di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, kuduskanlah setiap benih yang ada dalam tubuh Velo dan juga kandungan daripada Jessica, sehingga setiap anak-anak yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga ini akan bertumbuh besar dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan anak-anak ini akan dibesarkan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka. Kami berdoa juga untuk Tuhan Yesus sendiri yang menyertai setiap langkah kehidupan pernikahan kedua anakmu, sehingga pernikahan mereka terus menjadi contoh yang baik dan berkat bagi setiap orang yang mengenal mereka, sehingga nama-Mu Tuhan senantiasa ditinggikan. Pernikahan ini kudus, kekal, mulia adanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Silakan berdiri Velo dan Jessica. Tiba saatnya momen-momen yang ditunggu. Kalian berdua saya persilakan untuk saling berhadap-hadapan. Saat ini kalian sebagai pasangan suami istri yang sah. Velo, silakan buka cadar penghalang daripada istrimu. Now you may kiss the bride. Oke, cukup semuanya? Dokumentasi aman? Belum? Ini terlalu baik dokumentasinya. Gak aman. Kan masih ada saya. Satu kali lagi, tapi saya meminggir ke samping supaya gak ada di foto, ya. Oke, silakan.
Yang lebih hot lagi, Velo dan Jessica. Oke, sudah cukup ya semuanya. Nanti Velo dan Jessica setiap hari bisa latihan terus ya. Oke, saat ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya mohon kesabarannya sebentar karena saya akan melayani kedua mempelai dalam perjamuan kudus mereka yang pertama sebagai pasangan suami istri. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders and all and ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, believed to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Oh, crucified, laid behind the stone, leaves to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, you took the fall, you took the fall. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan menyaksikan kedua mempelai menuangkan pasir bersama-sama. Apa yang sedang mereka lakukan saat ini sebagai lambang daripada dua pribadi telah menjadi satu dalam pernikahan yang kudus. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak untuk diceraikan oleh manusia. Saat ini saya mempersilahkan kedua mempelai untuk menghampiri kedua orang tua mereka dan menyampaikan terima kasih, ucapan terima kasih yang paling tulus dan paling dalam. Silakan.
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya mau undang semuanya untuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tutup ibadah pemberkatan pernikahan pada sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari dan cuaca yang indah yang telah Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Terutama kami berterima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang ibadah pemberkatan pernikahan antara Velo dan Jessica. Teruslah mampukan mereka Tuhan di hari-hari ke depan. Melalui setiap musim kehidupan pernikahan mereka, Engkau terus menyertai mereka. Kami akui Tuhan, tidak selalu mudah membangun pernikahan yang sesuai dan berkenan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau telah memberikan Roh-Mu untuk diam di dalam kedua anak-Mu, untuk memampukan mereka Tuhan. Cukupkanlah segala hal yang mereka butuhkan Tuhan, dengan segala hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa agar Velo dan Jessica dikelilingi oleh contoh-contoh pernikahan yang baik, dari mana mereka dapat belajar untuk semakin dewasa dan membangun dan memelihara pernikahan mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati dan mengalami kemenangan dalam pernikahan mereka dan memuliakan nama-Mu. Dan kelak suatu saat pun, oleh kasih karunia-Mu, pernikahan mereka dapat menjadi teladan bagi pasangan-pasangan lain. Bawalah pernikahan mereka untuk terus naik dari kemuliaan sampai kemuliaan, from glory to glory, dan terus mencerminkan cetak biru, blueprint daripada hubungan Kristus dengan jemaatnya kepada dunia, dan dengan demikian memperluas kerajaan-Mu. Sebelum kami pulang, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat datangnya daripada Bapa di surga, dan kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jadilah terang kemanapun kau pergi, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa ditinggikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Saya persilakan kedua mempelai untuk berbalik badan menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sambut dengan meriah pasangan yang paling baru dan berbahagia di kota Jakarta pada sore hari ini, Mr. and Mrs. Velo Ray Chantung. Baiklah, jemaat saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Dengan demikian telah selesai ibadah pemberkatan nikah kudus dari saudara dan saudari Velo. Saat ini kedua mempelai akan berfoto bersama dengan Pastor Roy.
Setelah itu akan dilanjutkan berfoto juga dengan orang tua dari kedua mempelai. Natural tante. Natural. Baik, selanjutnya saya mengundang Papa Mama untuk boleh maju ke depan berfoto bersama dengan Pastor Roy. Om dan Tante boleh masih tetap di depan. Pastor Roy, saya persilahkan untuk boleh silam. Om dan Tante silakan, selanjutnya kita masih berfoto di depan bersama dengan Velo dan Jessica. Oke, terima kasih. Pemusik mau berfoto bersama pengantin. Om Tante boleh tunggu sebentar ya. Kita foto bersama orang gereja terlebih dahulu. Lalu setelah ini kita foto bersama keluarga besar dari pihak Papa dari Covelo ya. Hadir keluarga besar ya. Setelah ini kita bersiap-siap berfoto. Untuk keluarga besar dari pihak Papa Covelo, mungkin boleh standby dulu di sebelah sini biar nanti bisa langsung berfoto ya. Semua keluarga besar. Untuk semua keluarga besar dari pihak Papa Covelo, boleh langsung bersiap di sebelah situ. Setelah ini kita lanjut berfoto. Oke, kita boleh semua senyum ke kamera terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kami undang untuk semua keluarga besar dari pihak Papa Covelo, dari pihak Papa pengantin laki-laki, dipersilakan untuk berfoto bersama. Nanti baru mengecil, Kak. Oke, boleh diisi kanan dan kiri. Om Tante, Koko Cici silakan masuk ke panggung, diisi kanan dan kiri. Untuk semua keluarga besar Papa Covelo dari sebelah sini juga boleh berfoto bersama. Keluarga besar Papa dari pihak laki-laki kepada keluarga besar dari pihak laki-laki dipersilahkan. Selanjutnya bersiap keluarga besar dari pihak Mama Covelo ya. Selanjutnya kepada pihak Mama, keluarga besar semua, keluarga besar pihak Mama dari Covelo. Selanjutnya bersiap berfoto. Boleh standby dulu di tim kami di sebelah sana untuk keluarga besar Mama dari pihak groom. Boleh bersiap terlebih dahulu. Mungkin yang di sebelah sana ada keluarga besar dari pihak laki-laki atau perempuan, boleh bersiap dulu untuk berfoto.
Oke, terima kasih. Sekarang kita berganti dengan pihak mama ya. Terima kasih, boleh berganti dengan pihak mama. Oke, pihak mama boleh join? Sudah boleh join pihak mama? Oke, boleh join semua keluarga besar mama. Setelah ini boleh bersiap kepada semua keluarga besar dari pihak papa, dari Cici Jessica. Jadi semua keluarga besar dari pihak papa pengantin wanita boleh bersiap-siap terlebih dahulu untuk berdiri di sana. Selanjutnya bersiap-siap untuk semua keluarga besar dari pihak papa dari Cici Jessica ya setelah ini. Oke, setelah ini kita berfoto bersama DL dan juga family terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh pihak keluarga papa ya. Selanjutnya kepada DL dan family diundang untuk berfoto bersama pengantin terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada DL dan juga family diundang foto terlebih dahulu, lalu nanti dilanjutkan oleh pihak papa dari pihak Ci Jessica. Dulu katanya, dikit lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada DL dan family. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan foto keluarga besar pihak papa Ci Jessica. Boleh kami undang untuk berfoto bersama. Selanjutnya boleh bersiap semua keluarga besar dari cepet. Selanjutnya boleh bersiap untuk semua keluarga besar dari pihak mama Ci Jessica. Selanjutnya boleh bersiap untuk semua keluarga besar dari pihak mama dari pengantin wanita. Boleh bersiap terlebih dahulu di tengah. Terima kasih.
Oke, semua senyum. Say buncis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk keluarga papa. Kita lanjutkan keluarga mama ya. Ada lagi foto? Oh, handphone belum. Satu kali lagi di handphone ya. Oke, terima kasih untuk keluarga papa. Kita berganti dengan keluarga mama dari pihak pengantin wanita. Oke, boleh diisi kanan dan kiri, Koko Cici, Om Tante. Ko Andrew dan Citasya diundang untuk join foto bersama. Boleh masuk ke pasangan masing-masing. Oke, sekarang kita foto keluarga inti ya. Untuk sepupu boleh turun terlebih dahulu. Kita foto keluarga inti bersama pasangan, bersama pacarnya. Iya, kita foto dulu. Iya, sama pacarnya boleh join. Pacar-pacar, iya masuk ke cicinya boleh di bagian dalam. Oke, nanti baru pacarnya boleh turun. Kita foto keluarga inti terlebih dahulu. Baru dilanjutkan teman-teman ya. Oke, foto berempat papa mama boleh sama sibling jangan kemana-mana kok. Kita foto dulu ya seperti ini, nanti sibling boleh take out, papa mama berempat ya. Oke, sekarang papa mama aja ya berempat bersama pengantin ya. Koko Cici boleh turun, foto papa mama dan pengantin. Oke, terima kasih. Lanjutkan oleh teman-teman ya. Teman-teman dari Koko Velo terlebih dahulu atau gabung? Enggak. Oh, teman-teman dari Ci Jessica dipersilakan untuk maju. Kepada Bawei, dipersilakan kepada Bawei untuk berfoto bersama. Boleh oh beda ya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya pakai handphone terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Bawe dan family. Nyangkut. Oh, gak apa-apa, Le. Gara-gara fokus kunci-kunci gue jadi. Oke, kita foto terlebih dahulu. Bareng? Bareng? Bareng ya? Oke, terima kasih. Kita foto keluarga inti Koko Velo dulu ya. Tadi belum foto sama papa mama. Papa mama Koko Velo boleh kita foto. Iya, tadi keburu turun, kita foto sebentar ya. Papa mama dan juga keluarga inti dari Koko Velo kita tadi belum foto ya. Selanjutnya apabila ada yang ingin berfoto bersama pengantin boleh langsung hubungi tim kami ya. Apabila ada yang berfoto lagi bersama pengantin boleh nanti bersiap-siap di tengah info ke tim kami ya. Oke, terima kasih Papa Mam. Oh, masih ada. Oh. Nanti mau kan? Nanti saya foto ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Oke, Papa Mama kita berfoto terlebih dahulu. Yaudah nih. Kita foto berenam, kalau gitu kita sambil menunggu foto berenam terlebih dahulu ya. Nanti sibling baru join. Oke, boleh semua senyum. Oke, saudara kandung boleh join. Oke, silakan. Setelah ini pasangannya boleh join ya. Setelah foto ini pasangan boleh join. Kepada pasangan dari sibling bride boleh berfoto bersama. Oke, boleh sibling bride masuk ke pasangan yang masing-masing ya. Jangan ketuker ya Koko Cici. Masuk ke pasangan masing-masing.
semuanya senyum terlebih dahulu. Oke, sekarang kita foto keluarga inti dari pihak laki-laki ya, pihak dari Ci Jessica, terima kasih. Boleh papa mama dan sibling kita berfoto dari Koko Velo. Mama dari Kovelo boleh di sebelah Kovelo, Tante. Oke, lalu papa di sebelah Cici Jessica, diikuti oleh siblingnya. Oke, siblingnya boleh kanan dan kiri, Koko boleh di samping mama. Oke, semuanya boleh senyum ke kamera. Tante boleh senyum. Oke, sibling boleh turun. Kita foto 4 orang tua ya. Om boleh tetap, Om. Selanjutnya dipersilakan untuk DL dan family ya. DL dan pasangan dipersilakan untuk bersiap-siap. Kepada DL dan pasangan, kepada dead leader dan pasangan dipersilakan untuk berfoto. Oke, terima kasih Om Tante. Om Tante boleh turun, terima kasih. Oke, terima kasih Tante. Boleh silakan kepada dead leader dan pasangan. Dede Matthew ketutupan loh. Oke, boleh. Closing apa? Closing untuk penyampaian live streaming yang lagi nonton. Thank you, Kok. Thank you, Kok. Oke, thank you semuanya buat yang hadir, terutama buat keluarga dan teman-teman semua yang menyaksikan secara online melalui live streaming. Thank you. Mohon doanya untuk kita berdua. Nggak ada. Oke, thank you. God bless.